dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang telah menganugerahkan nikmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita masih diberikan limpahan kesehatan. Dan anak-anakku yang soleh dan solehah kelas 5 Pulau Bangka tetap semangat ya dalam belajar, karena pada kesempatan ini kita akan belajar tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Apa sih pengertian iman kepada Rasul? Yaitu beriman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Iman kepada Rasul Allah adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama untuk keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Iman berasal dari kata bahasa Arab yang artinya percaya atau meyakini. Sedangkan menurut istilah, iman kepada Rasul Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian dalil iman kepada Rasul terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab-kitabnya yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Selanjutnya fungsi iman kepada Rasul. Apa ya? Yaitu bertambah iman kepada Allah dengan mengetahui bahwa Rasul benar-benar manusia pilihan Allah. Memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidup, mendapat rahmat Allah, dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Menjadikan teladan perilaku Rasul dalam kehidupan sehari-hari, menjadi jembatan menuju kebahagiaan yang hakiki. Contoh beriman kepada Rasul, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, menjadikan Rasul sebagai suri tauladan, bersolawat atasnya dengan solawat-salawat yang dicontohkannya, berusaha untuk senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya, berkata baik dan benar kepada siapapun, jujur dalam segala perkataan dan perbuatan, melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, berakhlakul karimah dan mempelajari sejarah-sejarah Rasul. Untuk itu, sebagai bentuk kewajiban dan kesempurnaan iman kita sebagai muslim, maka dalam ilmu fikih di sini Muslim fikih menyajikan daftar nama-nama 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, yaitu 25 nabi dan rasul tersebut: 1. Nabi Adam alaihissalam, 2. Nabi Idris alaihissalam, 3. Nabi Nuh alaihissalam, 4. Nabi Hud alaihissalam, 5. Nabi Soleh alaihissalam, 6. Nabi Ibrahim alaihissalam, 7. Nabi Lut alaihissalam, 8. Nabi Ismail alaihissalam, 9. Nabi Ishak alaihissalam, 10. Nabi Yakub alaihissalam, 11. Nabi Yusuf alaihissalam, 12. Nabi Ayub alaihissalam, 13. Nabi Shu'aib alaihissalam, 14. Nabi Musa alaihissalam, 15. Nabi Harun alaihissalam, 16. Nabi Zulkifli alaihissalam, 17. Nabi Daud alaihissalam, 18. Nabi Sulaiman alaihissalam, 19. Nabi Ilyas alaihissalam, 20. Nabi Ilyasa alaihissalam, 21. Nabi Yunus alaihissalam, 22. Nabi Zakaria alaihissalam, 23. Nabi Yahya alaihissalam, 24. Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir 25. Nabi Muhammad SAW. Urutan 25 nama-nama nabi dan rasul tersebut wajib kita imani karena Allah yang sudah menentukan. Mereka adalah orang-orang pilihan yang memiliki kedudukan paling tinggi di antara seluruh manusia. Menjadi pemimpin para nabi yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tidak menyia-nyiakan
syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad di akhirat nanti. Kemudian sifat-sifat Nabi Allah adalah yang pertama sidik, artinya jujur. Setiap rasul pasti jujur dalam ucapan dan perbuatan. Segala sesuatu yang telah disampaikan kepada manusia, baik berupa wahyu maupun kabar, karena harus sesuai dengan apa yang telah diterima dari Allah, tidak boleh ada satupun yang dilebihkan atau dikurangkan. Dalam arti lain, apa yang disampaikan kepada manusia pasti benar adanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah." Seperti itu. Sifat Nabi yang selanjutnya adalah yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Pada dasarnya, amanah berarti bisa dipercaya baik lahir maupun batin. Sedangkan yang dimaksud dalam hal ini bahwa setiap rasul adalah diputuskan menjadi orang yang amanah baik ucapan maupun perbuatannya. Terdapat dalam surat Asy-Syu'ara yang artinya, sesungguhnya aku adalah seorang rasul, kepercayaan yang Allah telah tentukan. Kemudian sifat Rasul atau Nabi yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan, artinya menyampaikan. Telah menjadi kewajiban para Rasul untuk menyampaikan kepada manusia hal yang diterima dari Allah berupa wahyu yang menyangkut di dalamnya hukum-hukum agama, disampaikan juga dalam firman Allah yang artinya, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Surat Al-Ahzab ayat 39. Sifat Nabi yang keempat adalah fatona, artinya cerdas. Dalam menyampaikan risalah Allah, pastinya dibutuhkan kemampuan diplomasi dan strategi khusus agar wahyu yang diterima dan tersimpan di dalam hukum-hukum Allah dan risalah yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh umat manusia. Hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh seorang yang cerdas seluruhnya. Allah sudah berfirman yang artinya, "Dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya." Surat Al-An'am ayat 83. Demikianlah materi pada hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Dan kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.